Hi, welcome back to Planet English Course Alpha and Omega channel. I'm so glad to be here on this video for teaching you about a particular lesson that is passive voice. Before we go for that lesson, I want you to subscribe, comment and share because this video is very important for the English learners who want to improve their English. Right, so now I want you to know about passive voice from active voice. Active voice adalah kalimat yang menggunakan prefix. Jadi yang dua ini menggunakan prefix. Apa itu prefix? Prefix itu adalah awalan. Awalan yang mana beda active voice dengan passive voice. Active voice menggunakan awalan yaitu me. Dan juga passive voice menggunakan prefix did. So what's the difference? The difference is the sentence. Active voice menggunakan verb. Yang pertama menggunakan verb yaitu verb 1, verb 2, and verb 3. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan to be. Ini to be plus verb 1 plus ing dengan catatan dua tenses yang memakai to be present continuous dan past continuous. Jadi kuncinya untuk memahami pembuatan kalimat passive voice yaitu tenses dan pronoun. Oke, now let's have a look. Verb ini itu digunakan oleh auxiliary will dan juga ini verb 3 digunakan oleh auxiliary have or has or had. Oke, ini past perfect, ini present and past perfect, ini will and would dan lain sebagainya. Baik, kita sudah paham mengenai active voice. Ketika ada subject, ada verb, ada object, ini disebut dengan active voice atau to be plus verb 1 plus ing plus object, ya, atau subject plus to be plus verb 1 plus ing plus object. Ini dia. Sekarang kita masuk ke passive voice. How do we change from active to passive voice? Jadi ada rules yang harus the English learners paham untuk membuat passive voice. Yang pertama adalah kita harus mengetahui to be. Ya, to be itu ada berapa? To be itu contohnya adalah is, am, are, kemudian was, were, kemudian be, kemudian been, kemudian been. Jadi di dalam video pertama yaitu pembuatan nama tenses, pembuatan rumus tenses, kita melihat bahwasanya being ini tidak dipakai oleh pembuatan rumus, ya. Tapi di to be being ini digunakan oleh passive voice untuk membuat kalimat passive present atau past continuous. Jadi is, am, are ini untuk present, to be present. Yang mana akan kita lihat verb itu verb present atau past atau present perfect atau past perfect. Kemudian was and were ini untuk past. Be ini adalah future. Dan been ini untuk perfect. Dan been ini continuous. Oke, continuous. Baik, untuk is, am, are udah jelas present tense, past, were adalah untuk past, was and were. Be itu ada dua yaitu future ini bisa present atau past yang menggunakan to be-nya yaitu to be, be. Kalau dia perfect ini bisa nanti dicatat dua present, it can be either present or past yang menggunakan to be sama yaitu been, dan juga future be. Ya, kalau continuous yaitu menggunakan apa? Yaitu present maupun past dia menggunakan to be, been. Sehingga passive voice ini memiliki rumus subject plus to be plus verb 3 plus object. Dan satu lagi yang harus kita pahami, passive voice ini menggunakan kata by. By. Jadi passive voice ini adalah yaitu kalimat pembalikan dari active voice.
Itu makanya kita butuhkan tenses dan pronoun. Sehingga subject plus to be plus verb 3 plus object ini adalah kalimat yang mana siapa ya yang melakukan atau untuk apa dia melakukan, untuk objek kah atau subjek kah melakukan untuk objek atau objek melakukan subjek. Di sini dia. Oke, baik. After you know about active voice and passive voice, sebenarnya ada dua versi nanti untuk pembuatan kalimat passive voice. Yang pertama dari active voice, yang kedua nanti dicatat. Yang kedua adalah this is number one. Yang kedua adalah modals. Yang kedua adalah modals. Modals yaitu bisa will, shall, can, must, and may. Oke, ini dia modals tapi bisa dipas dari will itu adalah would, should, could, had to. Ini sepertinya oke, and might. Oke, baik. Ini di dalam aktif. Jadi modals ini wajib diikuti oleh verb one, ya, kemudian objek sama yang tadi active voice, ya. Yang kita ubah dia menjadi pasif. Pasif ini yaitu menjadi subjek plus modal plus ini lihat modal plus be. Jadi semua yang pakai be. Setiap modal sini diikuti oleh be nanti. Be plus verb 3 plus objek. Ya, ini dia. Oke. Jadi tenses dan pronoun sangat berperan penting untuk mengubah dalam active voice. Dalam modals tidak penting karena kan sudah kita ketahui dia menggunakan will, shall, dan lain sebagainya. Baik, untuk memahami lebih lanjut lagi, to understand about how to change the active from active to passive, let's have a look about the examples. Kita langsung ke contoh, nanti bisa dicatat atau diputar kembali, oke? Baik, I start dari active voice, yaitu I read 2 books, okay, in the hall. Yang kedua yaitu she is killing 2 cats, okay, at home. Number 3 yaitu we will, okay, buy 1 house in the big city. Number 4, they had invited 2 people there. Number 5 yang kita pakai modals, you must, okay, sell 1 magazine. Okay. You must sell 1 magazine. Baik, ini adalah active voice, kalimat yang mengandung atau yang memiliki verb, dan ada yang memiliki to be. Oke, kita akan ubah dia. Sebelum mengubah kita harus lihat pertama yaitu tensesnya. Tensesnya apa? Ini tenses apa? Present. Oke. Ini tenses apa? Present continuous. Ini tenses apa? Future, present, future. Oke. Ini tenses apa? Past perfect. Ini tenses apa? Ini yang modals. Oke. Baik. Sebelum kita membuat lagi passive voice, kita harus melihat subjeknya yang mana di sini. Subjeknya jelas di sini yaitu apa? Subjeknya ini I, ini subjek, ini objek. Ini subjek, ini objek. Ya, ini subjek, ini objek. Ini subjek, ini
objek, ini subjek, ini objek. Oke. Jadi di dalam passive voice kita akan membuat objek di active voice menjadi subjek. Itu aturannya. Jadi untuk memahami ini, kamu harus melihat pertama tensesnya, kemudian pronoun. Oke. Baik, kita akan buat. Yaitu objek dalam aktif berubah menjadi subjek. Jadi two books. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau dia present menggunakan to be, was, is, am, are. Jadi untuk is, am ini untuk subjek tunggal. Oke, are ini untuk plural. Jadi ini plural, tunggal ya, tunggal. Oke, jadi dia menggunakan are di sini. Are, read ini berubah menjadi bentuk ketiga, menjadi read. Pembacanya read. Oke, by. Oke, by. Ini objeknya apa? Me. Maka ini berubah menjadi apa? By me in the home. Mudah bukan? Easy enough. Yang kedua yaitu kita buat two cats. Ya, two cats. Oke, karena ini present continuous, kita menggunakan to be, is, am, are. Jadi is, am, are, yang mana to be tadi being. Oke, menggunakan are karena ini two cats. Jadi are being. Karena to be tadi being. Kalau present continuous being. Oke, ini dia being. Oke, being killed. Berubah menjadi bentuk ketiga, yang killing ini menjadi bentuk ketiga. By she. She ini objeknya adalah her. Maka her at home. Oke, ini dia. Jadi ada perubahan yang signifikan. Number 3, one house. One house will. Ini kita masukkan langsung will, auxiliary. Kalau yang tadi modal menggunakan be. Will be. By menjadi both. Both. Okay. By us. By us in the big city. In the big city. Okay. Ini dia. Yang keempat, number 4, yaitu two people. Two people. Okay. Had. Karena past perfect langsung aja. Had been. Okay. Apanya past perfect? Apanya adalah been. Okay. Had been invited. Jadi nggak penting kita lihat lagi yang verb 3 karena ini udah jelas had diikuti oleh verb 3. Invited by them. Jadi they itu objeknya adalah them. Kalau we itu us. Ini us. Oke. Okay? Invited by them. Oke, okay, them. Yang ketiga, you must sell one magazine. Jadi one magazine. One magazine. Oke, must, tetap dia must be karena auxiliary diikuti oleh be, diikuti oleh sold, sold by you. Jadi apanya objeknya you ini tetap you, oke? You. Ini dia. Everyone, this is so easy enough if you understand about tenses and pronoun. Jadi passive voice adalah kalimat yang mana memiliki imbuhan atau awalan di. Oke. Awalan di. Oke, jadi who did it? Siapa yang melakukan itu? Apakah si subjek, agent atau si objek di sini? Oke. Jadi untuk passive voice, the point is if you're so blind about tenses and pronoun, it's impossible to do that. Jadi, that is why I taught you about tenses. Jadi dasar. Jadi setiap siswa yang ingin mengerjakan grammar itu harus paham tenses and pronoun dalam passive voice ini. So, everyone, jika kamu mempunyai pertanyaan atau kalimat yang ingin diubah, kamu bisa buat komen di bawah ini. Atau kalau kamu ingin berdiskusi lebih lagi, ya, kamu lihat di deskripsi, ada di sana nanti rumus yang saya buat. Oke. Jadi seringin kamu paham dengan pembuatan passive voice. Oke, everyone.
I believe you can understand a lot about this if you repeat and repeat. Don't be shy. Yeah, make sure your ability is upgraded by studying again and again. I think that's all for our lessons. Thanks for watching, and remember, subscribe, share, komen, dan juga jangan lupa ditekan lonceng supaya nanti kita tetap bertemu dengan video selanjutnya. I think that's all. Thanks and see you for the next video. Bravo!